خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, Sobat Yin semua, saya lihat sudah ada 20 peserta yang join. Kita sapa dulu, mungkin dari FOS Jawa Timur, sudah ada? Atau belum? Belum ada ya. Dari Las Al Azhar Jatim, boleh dulu mungkin. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, perkenalkan saya Tanti dari Las Al Azhar Jawa Timur. Alhamdulillah bisa bergabung ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung. Ada lagi dari Yasa Peduli, boleh dulu memperkenalkan diri atau Yasa banyak. Selamat datang untuk seluruh peserta. Sebelum dimulai, saya akan informasikan terlebih dahulu rules dari webinarnya agar bisa berjalan dengan lancar. Baik, untuk rules yang pertama, kepada semua peserta dimohon untuk mute mic selama sesi penyampaian materi. Dan jika ada yang memiliki pertanyaan selama penyampaian materi, boleh silakan dikirimkan melalui kolom chat
atau bisa raise hand pada sesi tanya jawab. Yang kedua, webinar terdiri dari 2 sesi, yaitu sesi 1, yaitu rahasia membuat konten ads yang menarik, dan juga sesi 2, zakat goes digital yang akan disampaikan oleh Nina dan Buni. Di akhir tiap sesi akan ada sesi tanya jawab untuk para peserta yang ingin memberikan pertanyaan kepada narasumber. Nah, jadi yang ingin bertanya bisa seperti tadi, raise hand atau masukkan pertanyaannya melalui kolom chat aja. Nanti akan direspon pada saat sesi tanya jawab. Lalu rules yang terakhir, pada akhir webinar peserta diharap untuk mengisi link feedback sebagai salah satu persyaratan sertifikat dan untuk bahan evaluasi kami untuk webinar-webinar berikutnya. Link feedback akan diinformasikan melalui kolom chat dan grup WhatsApp webinar. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita akan mulai untuk sesi pertama, yaitu rahasia membuat konten ads yang menarik oleh Teh Nina. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Teh Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat dan bugar selalu. Apakah sudah siap? Sudah siap? Siap. Baik, waktu dan tempat kami persilakan. Teman-teman, sebelumnya saya boleh minta tolong nggak untuk para peserta nyalain kameranya, biar saya nggak ngerasa sendirian gitu. Ini kalau semuanya nggak dinyalain, jadi saya kayak podcast Pak. Foto dulu ya. Nggak foto juga. Ini nanti yang share Pak Zen. Dari panitia. Iya Teh, dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Saya harap sih semuanya bisa nyalain kameranya, biar kita bareng-bareng gitu. Ya, hari ini ya, perkenalkan nama saya Sri Agustina, bisa dipanggil Nina. Saya bagian dari Kreativa. Kreativa itu satu agensi di Bandung. Kliennya ada beberapa juga yang banyak lembaga sosial, tapi di luar itu juga ada. Kami biasanya mengerjakan tentang ads, selain ads-nya, karena saya bagian konten, jadi kerjaan saya sehari-hari memang menulis konten tentang baik itu untuk iklan, untuk majalah, untuk annual report kayak gitu. Tapi nggak hanya menulis saja, juga beberapa yang terjun langsung dalam peliputan. Ya, memang ujung-ujungnya ke konten juga ya. Juga untuk bagian dari konsep video untuk iklan, baik itu profiling ataupun untuk company profile perusahaan seperti itu. Baik Pak, next. Oke. Saya ke bawah layarnya. Operator, maaf. Itu lagi. Saya aja dulu. Bisa share aja Pak? Oh iya. Jadi saya aja sebenarnya. Yap, Teh. Kelihatan belum? Sudah ada Teh? Ada. Kelihatan ya? Ya. Ini saya biasanya di media sosial, saya aktifnya di Instagramnya ini, terus bintang. Ini saya manggilnya teman-teman aja ya. Hari ini kita mau sharing
tentang memahami ulang konten marketing, terus kenapa sih orang itu mau berdonasi atau mau membeli sesuatu dari kita gitu. Kemudian membuat konten ads yang menarik. Nah, nanti ada beberapa catatannya. Suara saya jelas ya Pak? Jelas Teh. Memahami ulang konten marketing. Apa sih konten marketing itu? Nah, menurut Pak Hermawan Kertajaya, konten marketing itu mengelola konten message supaya terjadi conversation dan customer. Kemudian konten marketing itu baru bisa menghasilkan conversation jika konten yang dipasarkan itu bisa engage sama customer. Supaya engage itu harus gimana? Konten marketingnya lantas mungkin menggunakan storytelling. Nah, ini mungkin kita sering banget ya dengar coba bikin konten itu yang storytelling gitu. Storytelling seperti apa kita pastinya. Terus konten marketing harus multidimensi, karena itu dia butuh konteks, yaitu how to offer. Nah, untuk mengetahui konteks itu kita juga harus tahu nih apa sih yang lagi ada di atau yang banyak diperbincangkan sama di dunia sekitar kita aja. Kalau misalnya itu lembaga sosial, apa sih yang lagi marak gitu di dunia sosial atau di IT, itu kita harus cari dulu konteks yang sesuai itu. Terus kalau menurut punten ini dari peserta ada yang kurang jelas suaranya. Oh gitu ya? Ya. Agak. Tapi kalau yang lain udah jelas. Berdengung. Berdengung ya? Ya. Sekarang gimana? Masih nggak? Kalau saya tuh udah lumayan. Cek. Sudah Teh, sudah lebih baik. Siap. Jadi sampai kalau menurut konten marketing institute, konten marketing itu apa sih? Kayak pendekatan pemasarannya, pendekatan pemasaran yang berfokusnya pada pembuatan atau metode pembuatan, distribusi, value yang relevan dan konsisten, terus untuk menarik dan mempertahankan audiensnya. Nah, terus singkatnya sih sebenarnya konten marketing itu menggunakan konten untuk tujuan pemasaran. Jadi kayak ujung-ujungnya ya emang jualan juga gitu. Itu tentang sekilas tentang konten marketing. Nah, ini banyak banget orang yang sebenarnya nggak suka iklan. Ya termasuk kita mungkin ya, tapi mereka suka dengan story. Kita kalau misalkan buka YouTube atau misalkan di Instagram ketika ada kita terpapar oleh iklan biasanya agak di skip ya. Ya enggak? Biasanya di skip, jadi kalau misalnya nggak terlalu menarik, skip gitu. Karena orang tuh sebenarnya rata-rata nggak terlalu suka iklan kalau itu nggak terlalu menarik. Jadi biar menarik kayak apa sih bikin iklannya yang itu karena tadi orang-orang tuh love story gitu. Jadi, tapi story-nya siapa nih yang mereka suka? Jangan sampai kita ketika bikin iklan storytelling yang menceritakan story tapi hanya menceritakan diri kita sendiri, perusahaan kita sendiri tanpa melibatkan orang-orang di luar itu, tanpa melibatkan customer gitu. Kenapa? Saya senang banget kalau misalkan melihat iklannya Gojek atau iklannya Tokopedia. Itu tuh mereka tuh kontennya tuh relate sama kita kan, sama kita sebagai pengguna. Gak hanya dia ngomongin brandnya aja, tapi ngomongin juga melibatkan kita sebagai customer-nya gitu. Itu kita dari situ kita membuat storytelling itu. Jadi hadirkan tuh si customer itu dalam sebuah cerita itu, atau sebenarnya kita tahu bahwa apa yang mau kita bikin itu memang dibutuhkan oleh mereka. Ya, terus kenapa sih orang-orang itu berdonasi? Ini di sini kebanyakan memang ini ya, memang lembaga sosial ya Pak ya? Ya, kebanyakan dari pesertanya dari lembaga sosial. Iya. Dan kenapa sih orang-orang itu berdonasi atau membeli sesuatu dari kita? Ada dua perpaduan ya. Kenapa sih orang itu berdonasi? Pertama, network effect. Jadi orang-orang itu berdonasi karena mereka tuh tahu, mereka tuh percaya, terus relate gitu sama organisasi kita atau sama lembaga kita. Dan bisa gitu karena itu kekuatan dari viralnya gitu, kekuatan iklan yang viral. Kedua adalah story effect. Nah, people tuh orang-orang tuh berdonasi karena mereka tuh interest, karena mereka tuh tertarik sama campaign story kita yang kita buat. Itu tadi kayak saya sampaikan di awal, kenapa
atau ya kalau saya sih suka gitu kalau melihat misalkan iklannya Gojek, iklannya Tokped gitu. Karena memang mereka tuh menarik. Jadi si iklan-iklan yang mereka, story yang mereka bangun itu emang relate sama keseharian kita. Emang benar-benar kayak menggambarkan kondisi yang memang kita rasakan juga gitu. Itu story effect ya. Nah ini emang story effect ini ada harus deep lagi sih kita menggalinya. Terus kenapa sih orang membeli sesuatu? Menurut Journal of Customer Research, orang-orang itu membeli sesuatu karena mereka tuh merasa apa ya, lebih baik gitu ketika mereka tuh membeli produk itu yang berkaitan dengan identitas mereka, yang misalnya mereka tuh sebenarnya insecure, tapi ketika ada produk itu jadi menghilangkan dari apa namanya ketakutan mereka. Terus kadang mereka juga sebenarnya terlalu peduli sama apa yang orang-orang sekitar pikirkan. Itu kenapa mereka membeli sesuatu. Jadi berdasarkan riset data dari Marketo, 71% dari customer lebih mempercayai mereka yang memberikan informasi yang bermanfaat tanpa maksud menawarkan sesuatu. 85%-nya mengatakan mereka berbagai pilihan. Jadi ketika kita menawarkan sesuatu, artinya ada beberapa pilihan. Itu mereka lebih menyukai itu. Terus 82%-nya menyediakan informasi dalam bantuan dalam menggunakan produk yang mereka beli. Ya, jadi mereka tuh orang-orang biasanya, termasuk saya sih, ketika kita melihat iklan itu nggak hanya cuman satu tok gitu. Itu kadang suka pengen ada yang lebih baik nggak? Kalau misalnya kita nyari produk juga pasti dibanding-bandingin ya, sama juga kayak gitu. Kemudian jadi kenapa tadi yang story kita harus ada dapat trust dari donatur lah ya, dari donatur customer kita. Jadi konten yang kita bangun itu selain story juga jadi harus mengedukasi, menghibur dan membantu. Tiga poin ini nih untuk membangun sebuah story yang pada akhirnya bisa menghadirkan kepercayaan dari para customer. Pas itu biasanya kita bikin konten yang ini ya, awareness kayak gitu ya, yang menghibur, jadi nggak terlalu kaku gitu si kontennya, dan membantu ini bisa jadi orang-orang sebenarnya pengen beramal nih, berdonasi gitu. Tapi mereka tuh nggak tahu kemana, nggak tahu gimana caranya. Nah, konten yang kita hadirkan itu membantu, jadi memudahkan mereka. Ini nanti kalau saya kecepatan di ini aja. Nah, membuat konten yang menarik ini seperti apa? Tadi ya, pertama kita yang dari awal tuh story. Nah, menurut Dewa Eka, jadi mereka yang menguasai konten itu gampang banget mendapatkan market. Ini setuju banget ya, kalau misalnya kita udah menguasai konten biasanya konten ini sebenarnya tergantung juga sama audiens kita. Jadi konten yang kita kuasai, market itu bisa kita dapatkan. Konten iklan itu terdiri dari apa? Terdiri dari visual dan copywriting. Ini visual nggak hanya foto, nggak hanya poster gitu, tapi juga dia bisa berupa video. Ini kalau untuk iklan, ini saya kasih contohnya Mbak Zakat ya, karena memang kita bikin juga. Ini headline pokoknya itu harus diperhatikan banget headline-nya. Yang bantu Deki itu termasuk headline. Kemudian single image. Jadi kalau di Facebook itu sebenarnya tulisannya itu hanya cuma 20% dari gambar. Jadi jangan sampai terlalu ramai. Kalau misalnya ramai ya iklan itu bisa ditolak, atau juga kalau dia itu jadinya mahal. Karena kita terlalu banyak item misalnya. Ini dalam satu gambar ini sebenarnya selain headline kita juga bisa masukin call to action. Jadi setelah kalau beberapa ada misalnya ini yang headline-nya sedekah untuk menghafal Al-Quran. Kemudian di bawahnya bisa testimoni Deki. Deki itu anak ini ya yang menghafal Al-Qurannya. Kemudian ada call to action-nya, mari bantu Deki, atau mari bantu anak yatim lainnya untuk bisa menghafal Al-Quran, seperti itu. Sama kayak gini story juga sama. Nah tadi konten iklan itu gak hanya
nggak hanya foto ataupun poster, jadi bisa juga berupa video. Untuk video berapa ini sih yang bagusnya, kalau misalkan untuk Ads biasanya itu hanya 15, berkisaran antara 15 sampai dengan 1 menit, karena orang-orang itu melihat iklan hanya di sekitar 3 sampai 4 detik pertama ya. Maksudnya 15 detik sampai dengan 1 menit. Kalau misalnya terlalu lama dari itu akan jadi sangat membosankan. Kan kita bukan film ya, bukan profiling juga. Jadi sebaiknya memang 15 sampai dengan 1 menit itu udah ideal banget lah gitu. Itu terus kontennya juga harus cukup menarik. Jadi gimana sih orang itu bisa langsung tertarik dengan di detik pertama. Jadi kita bikin, kalau misalkan di ini ya, kalau misalnya di video, di konten video. Ini salah satu contoh FB Ads yang menarik AirAsia. Apa sih AirAsia yang menarik? Pertama tadi dia gambarnya aja udah single ya, single image gitu, terus dia dari warnanya, kemudian dari headline-nya. Ini nanti kita belajar dulu beberapa headline. Jadi ya kita tuh pasti akan ngeliat gitu. Kalau misalnya, kalau saya sih, karena saya misalnya kayak suka jalan, beberapa orang yang suka jalan-jalan atau traveling, pasti ketika terpapar iklan ini dia langsung klik, seenggaknya dia langsung baca dulu gitu, berhenti dulu di sana. Jadi ada kata free, ada image yang menarik, bukan karena simbanya ya, karena image yang menarik juga dari warnanya, itu kan bikin orang tuh berhenti dan menengok sejenak di tampilan news itu. Strukturnya kayak gimana sih untuk yang copywriting ini? Ini terdiri dari headline, penawaran, nah, kemudian alasan, dan call to action. Ini notabene jadi kayak semacam penekanan gitu ya, untuk penekanan gitu. Jadi headline ini sebenarnya ada beberapa. Kita bisa bikin beberapa headline. Ya, ada apa namanya itu, kayak elemen-elemen itu ya. Jadi elemen pertama itu kan headline. Jadi biar orang itu bisa melihat, pertama kali ngeliat iklan kita itu bisa ngeliat headline-nya kan, melihat itu kayak judulnya lah ya, jadi bisa jadi bikin hook atau pancingan. Jadi ya orang tuh langsung melihat atau berhenti dulu lah, seenggaknya berhenti dulu nggak nge-skip iklan kita. Ada beberapa jurus headline yang bisa dipelajari, kayak benefit headline. Benefit headline itu contohnya kayak beli sekarang bisa dapat cashback, atau beli sekarang produk ini, atau beli donasi sekarang bisa dapat cashback. Kayak misalnya kalau rumah zakat itu bisa sobat kurban ya, misalnya beli hewan kurban hari ini dapat diskon berapa ratus ribu gitu, kayak seperti itu benefit headline. Kemudian ada juga news headline. News headline ini biasanya dipakai untuk koran majalah yang memang isinya tentang ini ya, tentang berita gitu, tentang news. Kemudian selective headline. Yang ketiga selective headline. Ini saya nggak masukin, harapannya nanti teman-teman bisa ditulis sendiri ya. Ketiga itu selective headline. Jadi selective headline itu contohnya gini, diskon 50% khusus untuk pelajar, atau diskon 50% untuk karyawan, bla. Itu selective headline. Jadi dia emang selektif hanya untuk siapa gitu diskon itu. Nanti karena memang mungkin target marketnya, misalnya ini target marketnya mahasiswa, jadi kita tegaskan di situ headline-nya itu emang untuk mahasiswa, jadi biar para mahasiswa langsung ngelirik gitu, langsung mengklik headline kita, iklan kita. Jadi diskon 50% untuk mahasiswa gitu. Jadi disesuaikan sama target market kita. Kemudian yang keempat tuh curious headline. Curious headline itu misalkan cuma dengan berapa gitu, cuma dengan 500.000 kamu bisa liburan ke Bali ya. Itu curious, jadi orang penasaran, apa iya 500.000 bisa ke Bali gitu. Jadi orang bikin penasaran, gimana sih caranya bisa sih 500.000 bisa liburan ke Bali. Nah kemudian teaser yang ke berapa itu, 6 ya, yang teaser. Teaser itu kayak siap-siap rezeki numpuk. Jadi kayak kalau misalkan teaser itu, kalau misalnya kita lihat film atau video gitu, suka ada teasernya kan, jadi kayak ngerasain sedikit doang. Jadi kayak siap-siap nih rezeki numpuk tanggal berapa gitu. Karena kita semacam itu untuk launching kayak gitu. Terus
claim headline. Ini tuh jadi mengklaim kalau misalkan hanya donasi di kita atau hanya barang di kita nih yang paling bagus. Agak-agak ini ya. Kayak cuma di sini Anda dapat pelayanan yang eksklusif. Cuma di sini nih barang yang ori. Banyak banget ya kalau misalkan di toko-toko online ya. Cuma di sini yang barang ini yang ori, original. Itu headline yang klaim. Jadi dia mengklaim kalau misalnya perusahaan atau barang yang dia jual itu lebih unggul daripada yang lainnya. Itu yang klaim headline. Kemudian selanjutnya ini ada banyak ya. Komen headline. Kamu itu jadi kayak pilih skincare yang benar untuk kulit kamu. Jadi kayak komen itu ngasih komando gitu ya. Pilih skincare yang baik gitu untuk kalau untuk yang skincare atau pilih bla bla gitu yang baik buat kamu. Jadi kayak ngasih komando gitu. Nah, kalau berikutnya ada fear headline. Jadi kayak ngasih ketakutan gitu. Kita juga kalau misalnya headline itu kadang di skip ya. Jadi ternyata terlalu sering menggunakan produk abal-abal bisa berakibat apa-apa kayak gitu. Jadi diawali dengan ternyata bla bla bla. Ada juga yang pakai headline-nya dengan pertanyaan. Pertanyaan tuh kayak kamu belum dikatakan bla bla kalau enggak bla bla gitu. Ya ada pertanyaan di headline-nya. Jadi dari awal itu kita udah ngasih pertanyaan pada mereka gitu. Itu untuk headline. Jadi dari apa ya? Biar orang tuh sebenarnya intinya biar orang tuh mau berhenti gitu, mau berhenti di iklan kita, mau ngelihat, terus mau klik dan kemudian berdonasi. Gitu. Tuh. Kemudian berikutnya adalah strukturnya adalah penawaran. Penawaran itu ada pengantar, jadi kita campaign. Penawaran ini sebenarnya berarti tentang pengantar produk sih, detail dan manfaatnya. Jadi kita bisa masukin di penawaran ini manfaat dari produk yang atau dari iklan donasi gitu ya. Biasanya kalau donasi profiling orang kan ya. Nah, jadi situ jadi detailnya apa, manfaatnya apa buat donatur atau buat customer gitu. Ada alasan mengapa sih orang itu harus donasi. Jelaskan nih kenapa mereka tuh harus beli produk kita, kenapa sih mereka tuh harus berdonasi gitu, agar bla bla bla. Tadi dijelaskan, nanti ada beberapa contohnya ya. Kelebihannya berdonasi di sini tuh apa? Misalnya kelebihannya donasi kayak tadi kan ada di atas itu iklan tentang yatim penghafal Al-Quran ya. Yatim penghafal Al-Quran atau sedekah. Jadi kita jelasin di situ di alasan ini. Kalau misalkan kalau kita berdonasi untuk anak yatim yang menghafal Al-Quran itu amalan kita tuh akan mengalir terus gitu. Atau berdonasi air. Kenapa sih kita harus berdonasi air pada yang kekeringan gitu? Karena ternyata sedekah itu sedekah yang terbaik. Itu jadi alasan kenapa orang-orang itu atau customer atau donatur kita tuh mau berdonasi atau membeli produk kita. Kemudian setelah kita ngasih penawaran, alasan, headline bagus, harus ada call to action. Jadi jangan sampai setelah kita ngasih alasan sebenarnya udah bagus nih, tapi nggak ada nih ngajak orang untuk berdonasi. Nanti saya mau donasi kemana gitu tuh? Udah gitu aja gitu, nggak ada call to actionnya. Jadi harus ada call to action. Jadi kenapa sih harus ada call to action? Biar mereka itu berdonasi ataupun membeli produk kita. Jadi setelah orang tertarik, setelah orang percaya dengan cerita kita, nah saatnya nih kita membuat mereka tuh bisa bergerak gitu di ini. Jadi si call to action tadi bisa disampaikan di poster, bisa juga disampaikan di caption. Jadi kalau biasanya kalau di poster tuh klik ada linknya ya, tapi linknya jangan terlalu panjang. Jadi kayak klik donasi /apa gitu ya. Itu di situ di posternya. Dan karena poster itu saya kurang tahu ya, kalau misalnya poster bisa diklik langsung atau enggak ya. Nah itu juga bisa disampaikan di situ. Kalau misalkan biasanya kalau yang di belanja online itu link ada di bio gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi diarahkan kemana mereka harus berdonasi, kemana mereka harus membeli produk kita. Sandy itu kayak penekanan. Jadi kan kalau misalkan call to action tuh mari berdonasi untuk saudara kita di bla bla bla, bisa di Palestina, atau mari berdonasi untuk anak yatim. Nah kalau misal, tapi nggak selalu gitu ya.
Jadi call to action itu nggak harus ayo mari kayak gitu. Jadi bisa juga kayak misalkan mereka misal untuk anak yatim tadi ya, kayak mereka tuh punya harapan untuk mencapai cita-cita mereka. Terus apa ya? Mereka punya harapan untuk mencapai cita-cita mereka. Mereka butuh Anda. Itu udah call to action. Mereka butuh Anda, atau mereka butuh Anda untuk menggapai cita-cita mereka. Itu tuh sebenarnya udah call to action. Nanti bisa ditambahkan dari ND ini, jadi dari penekanan ini, notabene ini. Nah, penekanan ini bisa berupa zakat mudah pakai Zen misalnya ya, atau zakat mudah pakai saldo OVO, di klik bla, itu di situ juga bisa penekanannya. Kalau misalkan call to action-nya berupa narasi, jadi berupa mari berdonasi atau mereka membutuhkan Anda gitu. Oke. Jelas ya. Kemudian ini 3 tips copywriting untuk meningkatkan konversi. Sebenarnya untuk copywriting atau untuk iklan itu kan ada 2 ini ya, ada 2 tujuan gitu ya. Jadi yang pertama tuh biasanya ada yang langsung ke konversi, ada juga yang awareness. Ada yang awareness tuh jadi hanya ngasih tahu aja kalau misalkan punya produk ini gitu. Tapi meskipun sebenarnya ujung-ujungnya sih kalau misalnya jualan atau yang lembaga sosial kan pengen ini ya, pengen apa itu masuk ke konversi juga gitu. Tapi biasanya ada dua tujuan utama. Jadi mau ke konversi atau mau ke awareness itu emang ada agak beda sih nanti. Nah, ini menulis tentang manfaat. Jadi kebanyakan tentang storytelling juga ya. Kita tuh harus masukin juga tentang manfaatnya. Tadi ada di atas tuh manfaat dari produk kita ini untuk mereka, atau manfaat berdonasi di lembaga kita untuk donatur, untuk customer. Harus ditulisin manfaatnya apa. Kemudian gunakan informasi spesifik. Jadi kayak informasi spesifik itu masukkan nih hanya satu pesan dalam satu paragraf. Jangan sampai kita masukin terlalu banyak pesan dari beberapa paragraf gitu ya. Ada terlalu banyak pesan. Jadi kayak kita harus ngasih uang bernafas gitu untuk donatur atau calon donatur kita atau customer ketika membaca iklan kita. Jadi informasinya spesifik misalkan bisa dari kebutuhan si calon yang dibantunya gitu, atau dari waktunya, dari misalkan kayak tadi kebutuhan air ya, kekeringan di mana, kita ngasih data gitu ya, itu informasi spesifik gitu. Kemudian libatkan emosi. Kenapa sih kita harus melibatkan emosi? Kita ini manusia, yang kita hadapi juga manusia gitu, orang, dan yang kita jual kalau misalnya maaf banget, kalau untuk di lembaga sosial kan secara tidak langsung kita tuh sebenarnya menjual cerita orang gitu ya, itu kan manusia juga. Jadi kita harus melibatkan emosi gitu, sebagai diri kita sebagai seorang manusia dan menghadapi manusia juga. Jadi orang-orang itu akan lupa tuh tentang apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan gitu. Tapi mereka itu biasanya enggak lupa tentang yang mereka rasakan. Nah, ini juga sih sebenarnya kenapa cerita sedih itu ya, kalau misalnya kesedihan itu lebih ngena daripada cerita bahagia. Ya, kita berkaca pada diri sendiri. Kalau misalnya kita sedang sedih itu kayak ingat terus kalau misalnya, tapi kalau misalkan sedang bahagia itu ya ingat tapi nggak terlalu seingat ketika kita sedih gitu. Yaitu melibatkan emosi. Jadi tujuan utamanya itu kayak menggunakan emosi untuk membuat audiens itu memperhatikan, mengingat, share, dan action. Share itu sebenarnya lebih kuat daripada action. Ketika action kan misalnya ketika saya ini udah ngeliat iklan, kemudian saya berdonasi atau saya membeli sesuatu, tok udah itu sampai action. Tapi ketika share berarti orang itu merasa memang terbantu dengan iklan yang kita buat, terbantu dengan konten yang kita buat, dan dia mau membantu orang lain gitu, kayak ada kayak itu ya, donasi untuk anak yatim. Jadi dia kayak semacam dia udah trust sama yang kita buat, udah trust sama iklan yang kita share, jadi akan men-share ke orang lain. Itu
tingkatannya lebih tinggi lagi ya ketika kita membuat iklan dan di-share oleh banyak orang. Tuh. Kemudian ini salah satu contohnya, contoh headline. Ya. Itu salah. Berawal dari kepepet jadi pengusaha hidup sukses. Kemudian ada penawaran, bukan cuma belajar di kelas, kamu juga bisa dibimbing sampai bisnisnya mulai jalan. Dan ini penawaran ya tadi, ada benefit dari sana gitu, dari ketika kamu mau ikut ke kelas kita gitu, kelas training kita. Terus alasan di kelas itu atraktif, jadi cuma dibatasi nih cuma 6 orang, nggak kayak misalkan kelas yang lain kan ada juga yang sampai puluhan orang. Nah di kelas yang ini hanya 6 orang itu alasan kenapa orang tuh harus atau tertarik masuk ke kelas itu gitu. CTA-nya itu you belum daftar, yang tadi ya kayak tadi you belum daftar biar bisa sukses walaupun sambil kuliah semacam itu. Ini contoh kedua untuk ini iklan yang pernah dibuat oleh Kreativa. Ini bukan konversi sih, lebih ke awareness. Meskipun nanti ada call to action-nya, dia masuk ke website-nya Yayasan Nasi Nusantara. Jadi kayak muncul mimpi warga soal penjamaah dengan bangun nasi di pelosok. Kayak ini, kayak story-nya, dan jadi si kakek ini tuh banyak banget sih sebenarnya orang yang dia ke masjid jalan kaki, susah banget, jadi diperlihatkan biar membangkitkan emosi para pembaca gitu ya, dan merasakan bahwa ternyata banyak loh orang yang mereka tuh kesulitan kalau mau sholat jamaah aja susah banget, nggak kayak kita tinggal jalan 5 langkah gitu ya udah nyampe kayak ini. Terus di belakangnya itu sebagai bentuk rasa ini nggak harus tadi ya, nggak selalu mari kita. Jadi sebagai bentuk rasa syukur karena banyak yang masih di tempat kita saat ini, tadi kita bersama-sama bantu saudara kita seiman yang berikan masjid dan memberikan sholat jamaah kayak gitu. Nggak harus ayo kita bantu, nggak se-eksplisit langsung satu kalimat kayak gitu. Ini untuk membangkitkan emosi kayak gitu. Dan di akhir bisa juga kita tambahin nih hadis kayak gitu. Ini bisa di awal atau di akhir sih tentang hadis ini. Jadi untuk biar jadi hook gitu untuk orang-orang tuh mau berdonasi. Ini contoh iklannya, tapi saya nggak bisa ngeklik. Tapi kalau di saya di sini apa nggak kedengeran suaranya? Apa mau ditampilin nggak? Boleh deh. Ya, betul. Dan jelas. Ini ada suaranya nggak? Ada suaranya nggak? Belum muncul teh. Belum muncul. Belum muncul teh. Oh belum muncul ya? Kayaknya harus tutup dulu deh. Iya harus di ini dulu di. Harus tutup dulu ya. Share screen-nya ditutup terus di share lagi. Ini kelihatan nggak? Nah, ada suaranya. Sekarang ada? Suaranya ada? Suaranya belum. Kelihatan ya? Ya. Kelihatan deh. Seperti itu. Ini itu untuk iklan video.
Itu karena itu konversi ya jadi awareness meskipun seperti itu, tapi ketika selesai di akhirnya itu dia ada webnya. Jadi ya sampai ketika kita bikin video, meskipun itu untuk konversi ya kita nggak ada call to action-nya di sana kan di belakang atau ada webnya. Dan kalau misalkan teman-teman lihat ya di setelah akhir itu apakah mau diputar ulang atau ke webnya, jadi nanti ada langsung pas ngeklik di video itu kita akan diarahkan ke webnya Masjid Nusantara seperti itu. Jadi di sana di Masjid Nusantara itu nanti ada konten lain lagi selain konten yang ada di Facebook itu, jadi berbeda ya setiap konten itu. Nah ini, jadi bagus apapun copywriting sebenarnya kalau tidak ada artinya kalau salah target market. Nah, ini harus di ini dulu ya, ketika kita mau iklan di Facebook Ads. Sebentar teman-teman. Ketika kita iklan di Facebook Ads kan biasanya ada ini ya, ada target marketnya ya, mau ke usia berapa, mau ke pekerja siapa gitu. Itu harus sesuai sama target market. Nah, untuk menyesuaikan target market juga kita harus tahu dulu nih brand kita. Jadi kalau misalnya kemarin udah beli ya belajar brand itu, jadi harus mengenali dulu kalau memanusiakan brand kita itu seperti apa gitu. Ada di mana, itu untuk target market biar nggak salah. Jangan sampai kita jualan produk A yang untuk misalkan remaja, tapi salah, misalnya perempuan, tapi kita salah target marketnya gitu. Terus kemudian tidak menggunakan gaya bahasa sesuai dengan target market itu ya tadi ya sama dengan di atas harus sesuai gitu. Dan menggunakan writing yang sama di semua platform. Jadi teman-teman sering banget yang ngeliat gambar yang di sebelah ini nih dulu. Jadi kayak gimana, Facebook kayak gimana. Nah itu sebenarnya itu apa namanya nyambung banget sama copywriting. Jadi kita harus menyesuaikan ketika kita mau iklan di Facebook, bahasanya ya bahasa Facebook, bahasa orang-orang yang berkecimpung di Facebook. Kalau misalnya kita mau iklan di Instagram, ya harus sesuai sama Instagram. Jadi sekarang ya ada TikTok ya. Tidak lagi nih kalau misalnya kita mau campaign di TikTok, kayak pengalaman saya tuh kalau misalkan kita posting di Instagram atau di Facebook bahasanya seperti A, atau misalnya video ketika kita share video ini termasuk konten juga ya di dalamnya. Ketika kita masuk upload video di Instagram atau Facebook, banyak yang misalnya yang like dengan video yang sama dengan format yang sama kita masukkan ke TikTok, belum tentu tuh. Jadi ada beberapa yang kalau TikTok itu kan sebenarnya mereka lebih suka yang real ya. Nah, kayak gitu lah. Jadi menyesuaikan. Jadi ketika kita bermain di Facebook ya sesuaikan dengan orang-orang yang di Facebook. Ketika kita mainnya di Instagram sesuaikan. Jadi harus sesuai sama tempat kita nge-share iklan. Kemudian salah timing atau momentum. Ini kalau misalkan di konten medsos itu ada namanya hijack, atau riding the wave. Jadi ketika ada yang ramai ini kita ngikutin. Biar apa? Biar postingnya kita juga ikut ramai kayak gitu. Iklan juga harus sama momentumnya. Kalau misalnya ini bisa dilihat dari postingan sih. Jadi dia dilihat timingnya nih. Waktu posting iklan ini, misalkan ya, audiens kita itu banyaknya ibu-ibu rumah tangga atau pelajar. Kalau misalnya kita untuk pelajar, waktu-waktu kosongnya itu kapan gitu kan. Kalau misalnya untuk ibu rumah tangga kapan, itu bisa juga waktu sih. Kalau momentum bisa tadi kayak riding the wave. Di awal kan kita ini ya bisa saya sampaikan tadi tentang konteks apa yang sedang ramai di sekitar kita. Kemudian desain visual tidak menarik. Nah ini juga banyak banget sih di skip karena desainnya nggak menarik, karena thumbnailnya tuh nggak bikin kita pengen ngelihat selanjutnya gitu. Ini juga yang kalau teman-teman lihat sih di beberapa iklan di YouTube misalnya timelinenya itu thumbnailnya itu yang provokatif gitu kan ya, bisa bikin kita ngeklik gitu.
Ini juga sama sih, kalau di iklan juga ketika desain visualnya tidak menarik, apalagi terlalu banyak banget info yang dimasukkan, terlalu banyak banget tulisan, orang akan melihat apaan ini gitu, atau terlalu banyak gambar, jadi mereka nggak jelas. Itu bagusnya itu memang satu gambar, satu single itu, lebih ke apa? Foto gitu, kemudian tulisannya juga terlalu banyak, hanya 20%. Itu tentang menulis yang menarik. Catatan. Ini beberapa catatan tentang seputar konten ads. Yang pertama itu copywriting. Ya tadi ya, karena konten ads itu nggak hanya seputar copywriting, tapi kan ada visualnya juga. Nah, pertama itu konten copywriting. Jadi bukan hanya tentang konten yang ditulis, tapi tentang pesan yang ingin kita sampaikan. Kayak kita tadi ingin agar orang-orang tuh bersedekah. Misalkan lagi ramai itu sedekah subuh ya. Sedekah subuh nggak cuma konten kita nulis itu, tapi ada pesan yang dimasukkan bahwa ternyata sedekah subuh itu lebih utama loh daripada sedekah lainnya, atau sedekah di hari Jumat itu lebih utama daripada sedekah di hari yang lainnya. Karena jika pesannya gagal diterima, maka copywriting kita juga gagal. Nah, itu disebutkan kalau misalkan ada yang bilang kan content is the king, tapi ternyata engagement itu is all. Ketika konten itu memang segalanya, tapi kalau nggak ada engagement, jadi ya saya konten yang bagus aja. Yang kedua, ini salah satu contoh yang campaign yang ada di gambar ini. Yang kedua itu tentang iterasi, so, kayak beragam jenis dan tipe konten untuk mengetahui mana yang memiliki performa baik. Jadi teman-teman kalau misalnya kita bikin konten untuk iklan, nggak cuma satu. Jadi kalau di kita itu di Kreativa itu biasanya kalau bikin iklan bisa sampai 3, bagi headline ya, headline itu bisa sampai 3-5 kita buat headline. Konten juga sama, bisa 1-3 konten kita buat. Kenapa? Itu biar kita mengetahui nih, kalau misalkan performa yang paling baik itu yang mana. Jadi kalau di tim digital marketingnya di Kreativa, ya akan melihat setelah 1-2 minggu, misalnya ini ngaruh nggak sih iklannya, konversinya bagus nggak sih, awareness-nya bagus nggak sih. Kalau misalnya masih ada waktu, ayo diganti aja, diganti kontennya, ganti headline-nya. Tapi kalaupun sama sih, kalau bagus juga kayak gitu untuk meningkatkan seperti apa. Nah, terus kalau misalkan kalau sekarang kadang selain kontennya diganti, target audiensnya juga, mungkin kita salah target audiens, diganti target audiensnya. Nah, untuk yang literasi ini sangat bermanfaat banget, apalagi di media sosial. Jadi kalau teman-teman nggak hanya di ads ya, nggak hanya kalau ads kan kita bikin tapi ya jangkauannya hanya untuk orang-orang yang memang terpapar ya, yang sesuai sama target market kita. Tapi kalau untuk di Instagram kayak postingan-postingan seperti biasa reguler gitu, itu bisa di ini. Kita juga bisa mengetahui, jadi misalnya kita konten ini kita naikin, ternyata viewer atau ternyata yang like-nya lebih banyak nih, engagement-nya bagus nih, kita bikin lagi konten semacam itu. Kalau ternyata engagement-nya nggak bagus, coba ganti sama konten lain itu. Jadi harus bikin beberapa tipe konten. Karena tadi kan banyak ya tentang tipe-tipe headline itu bisa dimanfaatkan. Jadi ketika kita bikin headline yang cuman komen yang kayak penting gitu, ternyata nggak bagus. Bagusnya adalah headline yang dia ngasih diskon tapi hanya untuk tertentu gitu. Kayak gitu, semacam itu. Ketiga itu konten manajemen. Nah, ini penting banget untuk membuat perencanaan konten, baik di media sosial maupun untuk media sosial yang reguler maupun untuk iklan. Jadi kita bikin nih tanggal berapa nih, kita mau topiknya tentang apa, tadi kan ada teaser, ada semacamnya image kayak gimana. Jadi buat ini biar apa, biar kita nggak kelimpungan, besok mau posting apa ya, hari ini mau ngapain ya, lagi ramai ini kita bikin campaign ini, bikin iklannya, nggak kayak gitu. Jadi kita tuh bikin perencanaan konten, karena kan yang gagal merencanakan berarti gagal ya gitu. Ya harus bikin perencanaannya benar-benar tepat. Evaluasi ketika kita bikin konten, nggak hanya udah blast bikin konten udah kayak gitu aja, nggak kayak gitu, tapi harus dievaluasi. Tadi saya sampaikan kalau misalnya di kreatif itu ketika kita bikin konten dan ternyata harusnya konversinya bagus, tapi ternyata
nggak bagus tuh kontennya, ya udah kita coba bikin konten lain kayak gitu. Nah, ini evaluasi. Jadi catat 3-5 konten yang bagus tiap bulannya. Nggak harus per minggu ya, tiap bulan aja. Jadi harus kita cek nih. Terus analisa nih persamaan 3-5 konten yang bagus itu. Terus catat juga yang kurang bagus dan bulannya itu kenapa gitu. Analisa persamaan sama 3-5 konten yang kurang bagus itu kayak gimana. Sama pertahankan konten yang bagus dan lakukan iterasi kayak tadi ya. Dibikin lagi beberapa, ya bikin lagi. Jadi ketika ada yang bagus nih, ada yang bagus satu, coba kita bikin jadi 3, bikin jadi beberapa. Kelima, konsisten. Jadi konsisten itu kunci. Kalau kita konsisten membuat konten, kayak ini ya, kayak menulis itu emang nggak bisa kayak tadi menulis story yang bagus. Itu nggak instan sih, memang perlu usaha, perlu apa namanya, belajar terus, bikin terus. Sama ya mungkin kayak yang lain juga kayak gitu, nggak ada yang instan. Nah, sama kayak kita bikin video, kalau misalkan konten videonya seperti apa, jadi cari referensi, cari bahan. Tapi kalau misalnya biasanya kalau kita bikin iklan atau apa namanya konten itu, yang paling enak banget itu yang story ya, bangun story maksudnya nih profiling cerita dari si PM-nya. Nah, itu juga yang biasanya itu membagikan para donatur itu berdonasi itu seperti itu. Jadi nggak hanya sedekah ini bla 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 bla, tapi ketika kita menghadirkan sosoknya, ketika kita menghadirkan ini loh anak yatim yang dibantu, ini loh janda yang dibantu gitu ya, atau ini loh yang bebas utang, apalagi sekarang kan lagi ramai banget ya, banyak pinjol. Nah, ada beberapa program yang untuk bebas utang kayak gitu. Ini loh. Jadi ketika kita menghadirkan penerima manfaat itu, ceritanya, dibangun story-nya dengan tadi ya komposisi yang tadi, itu bisa bikin orang-orang tuh lebih pengen berdonasi daripada kita hanya menyodorkan bahwa sedekah itu bagus. Kayak gitu sih. Itu paling Pak. Selanjutnya ya, semoga materinya yang disampaikan bermanfaat dan memberikan dampak. Terima kasih. Iya, terima kasih ilmunya. Kayaknya semoga menjadi bekal bagi para audiens dan bisa jadi bekal amal jariah juga bagi materi. Baik, untuk sekarang kita buka sesi tanya jawab. Mungkin ada audiens yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand atau pertanyaannya dikirim ke konflik. Nah, sudah deh. Pada Mas Kevin Rahmadian, boleh di on cam, di on mic. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tuh ingin bertanya tentang ini sih, kenapa di YouTube itu subscriber kita itu nggak bertambah gitu. Jadi stagnan aja gitu subscriber kita itu. Padahal kita itu udah banyak udah banyak kayak nge-share konten yang kita buat gitu. Udah ya lumayan konsisten lah. Saya itu sering melihat yang kayak gitu. Subscribernya itu nggak bertambah gitu. Itu kira-kira penyebabnya kenapa ya? Terima kasih. Terus pertanyaannya kayaknya bisa dijawab. Jadi kalau lihat dari slide sebelum terakhir, saya akan menjawab pertanyaan yang saya tahu. Kalau saya nggak tahu, saya bilang nggak tahu ya. Jadi untuk yang subscriber ini tentang konten yang viral ya Pak. Bahasanya beda sih. Jadi ada beberapa step untuk kita ketika kita mau naikin subscriber. Jadi ada tujuan kita bikin konten itu apa? Ketika kita mau subscribernya naik nih, engagement naik gitu. Ada beberapa caranya juga untuk yang bikin konten yang viral lah, itu memang dari bahasanya lain ya, konten viral itu. Dan nggak cukup di situ. Nah ini mau naikin subscribernya apakah organik atau enggak gitu kan? Ada beberapa yang kayak gitu ya. Seperti itu. Kalau untuk dari konten sih
memang harus, kalau untuk naikin subscribers, setahu saya ya memang harus yang konten viral, jadi jangan menyerah untuk bikin konten Pak. Itu sih yang saya tahu. Tapi kalau untuk yang digital mungkin nanti Pak Denny ini bisa di yang jam 1 ya untuk naikin subscriber seperti apa gitu. Itu Pak, mohon maaf, semoga membantu. Tapi kalau untuk bikin konten, lagi untuk konten yang viral itu, saran saya sih ketika kita subscribernya nggak banyak ya, atau orang yang dia sekarang subscriber bisa jutaan pun, dia nggak lelah untuk terus bikin konten. Dan oh ya, ada manajemennya, jadi semacam riset Pak. Riset, sekarang misalnya subscribernya berapa, banyak dari yang nonton kita itu sebenarnya audiens kita harusnya dari usia berapa ke berapa, itu nanti ada risetnya. Memang ada, harus di riset sih kalau misalkan untuk naikin itu subscriber, setahu saya seperti itu gitu. Baik, apakah pertanyaan terjawab? Atau sudah cukup? Sudah, terima kasih Teh. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi Teh di chat dari Tanti Laz Al-Azhar. Bagaimana caranya membuat suatu konten atau ajakan berdonasi untuk duafa yang tidak terkesan menjual kemiskinan atau kenakalan mereka? Jadi nggak terkesan seperti memanfaatkan kemiskinan seorang gitu kan, yang hadiah kita menjual cerita orang. Oke. Menjual cerita biar nggak terkesan tidak terkesan menjual kesedihan ya. Jadi justru sebenarnya kalau di TikTok itu orang-orang lebih seneng yang sedih kalau sekarang ya. Tapi kalau untuk konten kita bisa lihat dari sisi lainnya. Misal ini duafa ini tuh kasihan banget, mereka tuh nggak punya rumah, tapi di balik itu dia punya semangat loh untuk tetap menghidupi keluarganya. Dia tuh meskipun duafa dia nggak minta-minta loh. Dia ini bekerja serabutan gitu meskipun dengan seadanya. Itu kan bisa jadi konten yang story yang lain selain dia itu duafa gitu. Jadi bisa diangkat tentang itunya. Jadi tentang bahwa dia itu punya semangat luar biasa untuk membantu keluarganya. Kayak ini. Jadi baru-baru ini ya tadi di pulau namanya Dedeta, ada satu nelayan, dulu itu bukan nelayan, beliau itu disabilitas nggak punya pekerjaan, sampai tapi dia bingung gitu ya, gimana nih menghidupi keluarganya. Dia punya perahu, kalau perahu kan mahal banget ya di sana. Istrinya sampai dia kerja di pulau lain di Ternate gitu untuk membantu keluarganya. Jadi dia bapak ini tuh kan punya jadi ke warung gitu, yang namanya warung di pulau terpencil kayak gimana kan bisa dibayangkan ya. Dan untuk belanja pun jauh tuh dari satu pulau ke pulau lain yang belanja itu, ongkosnya juga mahal. Itu kemudian dikasihlah bantuan, dia kan duafa ya, dia nggak punya kerjaan, dikasih bantuan untuk dicarikan perahu untuk dia jadi nelayan. Gimana nih untuk mengangkatnya? Nggak diceritain nih, karena diceritain tentang bahwa beliau itu disabilitas loh, kasihan, bla bla bla, nggak punya pekerjaan, nggak di situnya, tapi diceritakan tentang si bapak ini, misalnya Pak Sayuti ini, beliau itu punya semangat yang luar biasa untuk menghidupi menafkahi keluarganya. Bahkan dengan keterbatasannya sebagai disabilitas, dia tuh mau warung lah kecil-kecilan, dan akhirnya kita kasih bantuan perahu. Sama perahu itu sekarang dia bisa melaut, bisa menyekolahkan anaknya. Itu kan jadi story yang nggak menceritakan kesedihan ya, meskipun kalau dilihat ya rumahnya seadanya ya seperti itulah. Terus karena disabilitas jadi jalannya juga nggak normal dan nggak seperti orang lain. Kita nggak ngejual itunya, tapi kita ngejual semangatnya si bapak ini nih, pengen nyekolahin anaknya, pengen dia tuh bermanfaat gitu, jadi menafkahi keluarganya kayak gitu. Atau ada juga cerita misalnya tentang guru honorer yang keliling punya utang, penghasilannya cuma 500.000 per bulan, tapi kenapa dia masih tetap mau gitu,
jadi guru, kita nggak ngelihat dia ngontrak, dia penghasilannya sedikit, nggak cuma ngangkat itunya, tapi ngangkat bahwa ternyata si ibu ini tuh pengen bermanfaat loh untuk orang lain gitu. Dia pengen tetap ngajar anak-anak di sekitar rumahnya, meskipun pendapatannya kecil gitu. Dia pengen ngebantu suaminya yang kerjanya di pasar kayak gitu. Jadi itu yang diangkat, nggak hanya mengangkat tentang kesedihan seperti itu. Semoga nanti jadi kita harus cari story lain selain sisi lain dari orang yang mau kita bantu, nggak hanya kesedihan. Itu semoga membantu. Cukup jelas mungkin. Ya, jelas. Terima kasih Teh Nina. Sama-sama. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi. Ya, Teh Nina, apakah kalau untuk marketing dan funding kita harus menggunakan semua channel, Instagram, Facebook, YouTube, atau cukup satu aja? Nah, ini tergantung sama audiens kita. Jadi berawal dari brand sih. Jadi kayak brand kita ini kalau dimanusiakan jadi usia berapa nih? Misalkan brand kita di usia ya untuk anak misalnya pengguna TikTok atau Instagram, ya fokuskan di sana. Karena kalau misalnya nanti kita masuk ke Facebook, ya kita beda lebih banyak kolonial gitu, itu nggak bakal terlalu berpengaruh gitu. Jadi ketika yang penting kita lihat audiens kita, kemudian disesuaikan dengan bahasa mereka gitu. Ketika kita audiensnya ada di Instagram, ada di Facebook, terus ada di Instagram juga, tapi bahasanya sama ya, itu kayak tadi ya nggak akan ngaruh banyak gitu. Apakah kita harus semua platform? Itu tergantung kebutuhan, tergantung. Bisa aja nanti di semua platform, tapi dengan gaya bahasa yang berbeda. Gitu, bisa di WhatsApp, di bus ya, di WhatsApp bisa, di Instagram, di Facebook, di YouTube bisa aja, tapi tadi disesuaikan kontennya dengan mereka gitu, dengan audiens kita. Nggak jadi sama, nggak jadi satu konten di-blast ke semua, karena itu nggak akan berpengaruh banyak. Itu sih Pak. Ada lagi yang mau bertanya mungkin sebelum kita ke closing statement? Oh iya, boleh di on mic atau on cam. Halo Teh Nina, Assalamualaikum. Ya Teh, saya mau bertanya dari Zens juga ini. Nah, untuk konten Instagram itu yang baik seperti apa ya Teh? Maksudnya dalam captionnya gitu. Kadang teman-teman yang dari tim kami juga kebingungan untuk cari captionnya. Mungkin ada tips dari Teh Nina. Ya, ternuhun. Selain tips yang tadi ya, kalau di Instagram itu biasanya kalau kita ngelihat postingan yang terlalu panjang tapi nggak, intinya itu nggak ada gitu. Kalau banyak yang kayak gitu ya, panjang banget tapi ini maksudnya apa sih gitu, itu jangan sampai kayak gitu. Jadi kita harus bikin struktur sih Pak, jadi bikin struktur tulisan yang to the point tapi juga mengalir gitu. Gimana itu yang harus dilatih. Jadi tadi pertama kita bikin hook dulu di headline-nya. Headline itu benar-benar harus menarik orang untuk membaca, itu pertama. Kemudian selain itu kalau Instagram tuh mereka akan lebih fokus kemana sih selain tulisan? Foto kan ya, foto atau poster. Nah itu dulu yang dibangun. Jadi kalau di Instagram itu biasanya orang ngeliat foto dulu tanpa ngeliat caption gitu. Kebanyakannya cuma, kalau temen juga cuma like karena ngeliat posternya gitu, ya ngeliat pesannya. Nah bisa nggak sih kita masukin pesan di poster itu biar banyak orang lihat? Bisa, tapi itu pesannya itu nggak terlalu panjang. Sebenarnya panjang pendek ini tergantung ya, karena ada juga kalau teman-teman lihat postingannya ada namanya Abu Nanda, itu kartun, percakapan itu panjang banget, tapi orang tuh nggak nge-skip gitu, jadi terus ada beberapa slide, jadi dibuat beberapa slide itu karena dia menarik. Atau kalau sekarang yang singkat-singkat tapi yang lucu gitu, bapak-bapak ID. Kalau nggak pada follow nggak bapak-bapak, jadi bapak-bapak ID itu menarik sih, cukup menarik sih konten-kontennya, dan bikin orang tuh jadi oh iya ya, di sana sebenarnya kalau saya lihat beberapa itu dimasukin tentang
hal-hal baik, tapi ada juga yang menghiburnya yang di bapak gitu. Mungkin bisa dicari di contoh di sana Pak. Jadi biar si konten Instagram kita nih banyak yang nge-like gitu, atau banyak yang nge-share, kita bikinlah konten yang emang kira-kira bisa menarik orang. Ya gini aja, kita aja sebagai pengguna Instagram, menarik nggak sih kalau misalnya dikasih iklan atau dikasih konten seperti ini? Itu balik lagi ke kita. Begitu. Gitu konten, jadi jangan terlalu panjang, dan tapi boleh juga sih story, tapi sesuai gitu strukturnya itu seperti yang tadi saya sampaikan di atas. Nah kalau misalnya lihat ada juga yang kalau bikin postingan itu dia udah beberapa slide, kemudian dia captionnya panjang juga, itu Al-Quran review. Itu dia kenapa orang-orang pada baca, terutama anak muda ya, yang kok dia mau gitu baca. Biasanya kan anak muda nggak terlalu aware tentang Al-Quran gitu. Nah mereka itu targetnya anak muda, dan mereka sesuaikan dengan bahasanya anak muda, bahasa Al-Quran tapi sesuai gitu sama kamu, jadi enak gitu bacanya. Itu tuh mereka biasanya tadi ya konteks, jadi konteks itu mereka nyari konteks, nyari apa yang lagi ramai di sekitaran, dan ternyata ya itu adalah di Al-Quran. Itu kan lebih menarik ya, kayak kemarin tentang Endgames, mereka bahas juga itu, oh ternyata ada loh di Al-Quran itu tentang ini, tentang Titan, kalau sekarang ya kartun, nah di situ juga ada, One Piece juga ada gitu. Terus drama-drama ternyata bisa disesuaikan loh. Jadi ketika kalian nonton itu nggak hanya nonton gitu ya, nah, sama mungkin Zen juga gitu. Ini kan tentang donasi, nggak hanya donasi atau apa, jadi bisa disesuaikan sama si audiens kayak gitu. Itu Pak, semoga membantu. Ada pertanyaan lagi di chat dari Lazdaku. Bagaimana sih Teh caranya menarik orang supaya mau berdonasi di kita, apalagi ada lembaga yang baru masuk atau baru main ke ads? Ada tipsnya mungkin? Lembaga baru ya? Ya. Biasanya sih kalau saya lihat ya, trennya itu orang mungkin kalau misalkan nih, dia udah biasa gas. Jadi kalau misalnya orang biasa donasi di A, kalau sekarang kayaknya nggak selalu di A, dia ada di B. Ini banyak banget orang yang sekarang itu mereka pengen berdonasi nggak di hanya satu tempat gitu, nggak langsung. Jadi sebenarnya ini bagus buat teman-teman lain juga. Hadirkan yang real, cerita yang real. Jadi cerita yang real itu kita nggak bikin video atau bikin foto itu direka-reka itu ada, tapi real. Ketika kita ngebantu orang, ini contohnya di TikTok aja ya. Ketika kita ngebantu orang kan itu di videoin ya, tapi sambil ngebantu gitu. Ada nih bapak-bapak nih yang dia jualan balon gitu, misal. Terus sampai sore kayaknya nggak laku-laku, kita bantu kayak gitu kan, itu bisa ngangkat. Jadi hadirkan cerita yang real, yang benar-benar ini lembaga baru nih, gimana ya biar orang trust gitu. Hadirkan story yang benar-benar real, yang kenyataan gitu, yang kenyataannya teman-teman lakukan, kayak penyaluran. Dibuat aja konten penyaluran, jangan hanya sekedar poster aja, tapi ada story-nya dari orang yang nerimanya. Kalau bisa video lebih bagus sih. Sekarang itu kan kalau di Instagram Reels ya lagi naik banget, nah itu view-nya banyak gitu, itu cukup menarik, bisa dicoba di Reels. Meskipun saya baru-baru ini ada banyak banget lembaga yang kayak misalkan Dede, Zakat itu besar-besar, sama aja sih, mereka juga nyari donatur juga sama gitu ya. Nah hadirkan itu sih, hadirkan yang benar-benar real dan memang juga mereka untuk membantu gitu. Nah ini 2 pertanyaan berikutnya sedikit mewakilkan pertanyaan dari saya juga. Dari Kang Dini lagi ada pertanyaan, kalau posting di sosmed apakah harus rutin, misal sehari sekali atau mendingan seminggu sekali tapi bagus? Lalu ada juga yang nanya cara manage konten yang baik dan benar. Jadi kalau nggak salah di slide-nya juga kan ada yang
poin apa tadi seputar konten ads gitu, yang poin ketiganya kan harus membuat planningnya tuh. Nah, cara bikin planningnya yang bagusnya tuh gimana sih Teh? Karena tadi ya, boleh kan kita posting tiap hari atau postingnya seminggu sekali aja. Nah ini ngaruh ke SEO ya. Kalau misalnya kita posting tiap hari, apalagi kita baru, itu setidaknya kita bisa lebih sering dilihat orang daripada seminggu sekali. Kalau Instagram kan kayak gitu ya, yang lebih aktif yang sering tampil di kita ya, daripada yang nggak aktif kayak gitu. Itu lebih baik setiap hari dan bagus daripada seminggu sekali tapi bagus juga gitu. Jadi mendingan nggak apa-apa setiap hari, tapi berkonsep, nggak cuma blast dan kontennya biasa aja, tapi kita benar-benar di konsep gitu kayak tadi. Terus gimana nih bikin konten manajemen yang bagus ya, yang baik dan benar. Nah gini, kalau misalnya kalau dulu sih kita masih megang konten medsos ya. Kalau misalnya saya tuh biasanya bikin di Excel untuk bulan depan kita buat dari pertengahan bulan ini. Jadi itu ada spare waktu, apakah nanti kontennya bagus atau enggak. Kita ngeliat dari bulan sebelumnya. Jadi dibuat dulu, kita mau bikin konten apa nih. Kalau mudahnya segini, mudahnya kita lihat tanggal-tanggal yang kira-kira tanggal-tanggal merah, tanggal-tanggal hari besar. Itu kan udah ditandain ya. Udah ditandain, oh ini ada Ramadan, oh ini ada Lebaran, oh ini ada Maulid Nabi. Itu kan bisa ditandain di tanggal-tanggal itu. Setelah itu baru nanti hari-hari berikutnya kita mau campaign apa nih, disesuaikan sama campaign lembaga atau perusahaan kita mau naikin tentang apa. Oh tentang sedekah, oke kita cari, tulis dulu di sana sedekah tentang apa, nanti mau apa, poster atau video, tulis di sana. Jadi kita bikin rencana, perencanaan itu biasanya kalau saya sebulan, tapi dicek lagi per minggu. Nah itu tadi untuk ngecek apakah ini kayak kurang bagus, tapi itu lebih bagus, kita masuk ini ke semacam bank data lah, ternyata konten ini tuh nggak terbagus, konten ini bagus. Nanti di akhir bulan kita bareng-bareng nih sama tim, konten yang ini ternyata nggak bagus loh, gimana kalau kita ganti. Itu untuk karena kita udah ada perencanaan sebelumnya, jadi kita namanya rapat atau ya kita obrolin lah sama tim, kita ulang nih meskipun ini temanya tentang, jadi awal tuh kita nentuin tema dulu ya sebelum kontennya ya, tema tentang sedekah, tapi kontennya jangan kayak gini, jangan kayak bulan lalu misalnya. Nah, ternyata ini reels nih lagi rame, kayaknya kita bikin reels aja deh untuk tema zakat, untuk tema anak yatim, itu kita hadirkan profiling aja kayak gitu. Jadi benar-benar tiap bulan itu kita harus spare waktu untuk mengevaluasi. Jadi nggak hanya kita bikin konten manajemen, udah bikin apa namanya, ini mau ini, tapi nggak pernah dievaluasi. Jadi harus ada evaluasi untuk biar nanti tuh konten yang selanjutnya itu lebih bagus lagi. Karena konten yang sekarang bagus belum tentu sih minggu depan dia jadi bagus juga kan. Jadi harus evaluasi. Yang berarti ngaruh juga sama yang tadi, yang nyambung sama yang video apa YouTube kok subscribernya nggak naik-naik gitu. Padahal udah bikin banyak konten sama seperti itu. Jadi kalau untuk Facebook, untuk YouTube sama kayak gitu, jadi bisa dievaluasi. Kenapa sih ini kok kontennya nggak naik ya? Apakah ternyata sebenarnya di lembaga kita aja nggak nge-share, di lembaga kita aja nggak ada yang nge-like. Gimana kita mau ngarepin orang luar yang nge-like konten kita kayak gitu. Jadi gitu sih semacam itu. Jadi buat evaluasi. Siap. Mungkin pertanyaan terakhir ya, satu lagi dari Angdeni lagi. Banyak banget Angdeni ya. Nah, kalau misalnya kita bingung buat konten, bisa kita menggunakan jurus meniru Teh, tiru dari yang sukses, kita pakai dan ubah dikit. Apakah bisa pakai jurus ini kita ya? Bisa. Jadi kita bisa kayak itu ya, ATM ya, amati tiru modifikasi. Tapi jangan plek banget apa namanya repost gitu atau jiplak. Ya. Jadi kayak kita bisa ngelihat dari oh ini bagus nih kontennya kayak gini. Lembaga saya juga punya cerita kayak gini. Bikinlah konten yang semacam itu.
Tapi kan dengan orang yang berbeda, bukan tulisan yang sama ya, tapi cara penyampaiannya yang sama gitu. Jadi kita niru dari cara orang menyampaikan atau bertutur dalam konten itu seperti apa. Atau misalkan kayak tadi ya tren hijacking atau reading the wife itu, dia tuh ngikutin lagi rame. Misalkan ini lagi rame nih tentang Olimpiade gitu kan, kita nggak ada pengaruh, nggak ada, atau tentang Thomas ya, kita kan sebenarnya nggak nyambung banget sama yang Thomas lembaga kita, tapi kan kita bisa ngikutin alur itu, apakah itu dari hashtagnya atau sekarang Sumpah Pemuda. Nah, ini lagi ramai pasti kan tentang Sumpah Pemuda. Nah, kita bisa ngikutin kelompok Sumpah Pemuda itu dengan apa? Dengan ini kita nih punya nih data misalkan data penerima manfaat yang dia remaja, terus dia bagus nih secara ininya pendidikannya kayak gitu, tapi dia tuh butuh dibantu gitu. Itu bisa disambungin ke situ, bisa disambungin ke Sumpah Pemuda itu kayak gitu. Gimana caranya orang bisa berdonasi, tapi kita juga ngikutin riding the wave ini gitu. Jadi ngikutin tren yang lagi ada. Itu tadi kita ngedengerin konteks itu, berarti ngedengerin apa yang lagi ramai di sekitaran kita, apa nih yang konten yang bagus nih yang orang lain bikin, tapi kita bisa ikutin gitu. Tapi sesuai dengan brandnya kita, sesuai dengan apa yang kita miliki, bukan berarti kita ngejiplak banget cuma diganti nama doang, cuma diganti tempat doang, nggak kayak gitu. Tapi kita ngeliat ininya sih, ngeliat formatnya gitu. Kayak gitu paling. Jadi kita bisa ngeliat, makanya tadi cari referensi, banyak-banyak cari referensi itu sama aja kayak gitu. Jadi kita ngamatin dulu, kita bisa tiru, bisa modifikasi. Oke. Untuk sesi tanya jawab kita cukupkan. Bagi yang masih ada pertanyaan atau yang belum terjawab, semoga bisa terjawab pada kesempatan lainnya ya. Belum ditutup, ada closing statement mungkin dari Teh Lina. Closing statementnya, jangan pernah nyerah bikin konten. Karena jadi terus gimana ya, jangan pernah nyerah deh bikin konten. Karena konten sekarang lagi ramai, belum tentu seminggu depan atau besok itu dia tetap ramai. Jadi kita harus terus belajar lagi, ngelihat lagi kontennya, apalagi kalau misalnya lembaga sosialnya banyak ya, dan saingannya itu sebenarnya bukan sama lembaga sosialnya, enggak, bukan sesama, tapi yang perorangan. Nah, yang lagi ramai itu perorangan. Jadi orang tuh kayak, yuk pendonasi buat ini, pendonasi buat itu. Nih kita bisa sih belajar dari sana. Nggak hanya mereka yang belajar dari lembaga ya, bukan personal dari lembaga, tapi bisa jadi lembaga yang belajar dari personal. Gitu. Jadi jangan pernah nyerah bikin konten, meskipun ya yang like sedikit atau, tapi terus diperbaiki aja. Evaluasi. Pak. Semangat. Baik, terima kasih Teh Lina. Sesi pertama sudah selesai ya. Saya masih Udah selesai ya. Saya boleh pamit duluan? Ya, boleh. Silakan. Terima kasih Teh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Tina. Kita break dulu sebelum sesi kedua yang zakat boost digital. Untuk sesi 2 kita lanjutkan lagi nanti pukul 1 siang setelah isoma. Untuk sekarang dicukupkan terlebih dahulu. Terima kasih untuk yang datang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Linknya masih sama ya? Untuk linknya masih sama di Izin live. ya Ya, Mbak.